Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda. Halo, perkenalkan nama saya Igede Parya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Halo, perkenalkan nama saya Ferry Hanan. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh korupsi dana anggaran EKTP tahun 2011 sampai 2012 terhadap kehidupan masyarakat. Korupsi atau korups berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk. Nah, apa aja sih dampak dari korupsi? Yang pertama itu adalah sektor publik menjadi terganggu, yang kedua itu sumber daya alam tidak terkendali, dan yang ketiga itu pendidikan terganggu. Juga ada faktor-faktor korupsi. Yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor kepentingan politis yang memegang suatu kekuasaan atau bisa juga untuk mempertahankan kekuasaan. Yang kedua itu faktor hukum, dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang, yaitu dari aspek perundang-undangan dan sisi lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga dari faktor ekonomi, maksudnya adalah pendapatan atau gaji seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka seseorang tersebut memilih melakukan tindak pidana korupsi. Saat sidang pengadilan kasus tindak pidana korupsi EKTP tahun anggaran 2021, Setio Novanto terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dengan nilai imbalan sebesar US 7,3 juta. Dengan demikian, Setio Novanto terjebak pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. Setio Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp15 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Jadi ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu disiplin, pendidikan anti korupsi, tegas dan taat terhadap hukum. Maksud dari disiplin yaitu disiplin dekat dengan Tuhan. Contoh aplikasinya adalah berdoa, sembahyang atau ibadah. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan tegas untuk tidak melakukan tindakan pidana. Baik, kami memiliki 3 saran. Yang pertama, bagi pemerintah, diharapkan pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Yang kedua, bagi pelajar dan masyarakat. Bagi pelajar, diharapkan pelajar dapat belajar dengan giat dan masyarakat dapat membimbing anak-anaknya dengan kedisiplinan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lagi dan lebih kritis lagi agar dapat mendarat yang dibahas. Jadi refleksinya adalah firman Allah yang tertulis lengkap dalam Alkitab juga menyebutkan bahwa orang Kristen pun selain wajib taat perintahnya juga berlaku sama terhadap hukum yang berlaku. Maksudnya itu berlaku terhadap peraturan duniawi. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan boleh dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati.